MMPD yang saat ini belum bisa hadir di tempat ada, tidak ada di depan ya. Ya, mungkin kurang kursinya di depan. Ada. Ya. Yang terhormat Bapak Siswanto, Kepala Ketua PC PGRI, kemudian Pak Ilham sebagai yang mewakili Ketua MSI, kemudian para narasumber Bapak Randifan Pasaribu, SPD GR MPD, Bapak Ahmad Azhari Bahrir, SPD GR, Bapak Tunardi, SPD GR, dan peserta seminar edukasi literasi guru yang kami hormati. Perkenalkan, saya Dalifa sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, acara inti, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan rangkaian acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta diharapkan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat kepada Kepala SMK dan Bapak Sis dan Bapak-bapak Ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Untuk itu saya meminta untuk izinnya berdoa. Nah, mungkin ada yang lebih mustajab lagi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hal yakun al-jidah ya rabbana ta'ala syukur min rizqina rizqan wa rizqan. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qul huwallahu ahad qul fayakun ma syaa Allah khairan abadin abada. Qul huwallahu ahad qul fayakun ma syaa Allah khairan abadin abada. Qul huwallahu ahad qul fayakun ma syaa Allah. Ya Allah, limpahkanlah kami Allah, lindungilah kami Allah, dan sukseskanlah kami dalam kegiatan seminar edukasi dan literasi bagi guru Indonesia ya Allah. Qul huwallahu ahad qul fayakun ma syaa Allah khairan abadin abada. Rabbana inna maghfurun katsir wazrukan ghairu muntasir wazma samin basi innaka antar rahmanur rahim. Ifina ya kafa ifina ya kafa ifina ya kafa wa nahnu abdul mutakir wa qabil wa qabil yasir inna syaitana rajim. Allahumma inna salamatan fi dunya wa fil akhirah wa la fi jasadina wa sa'atan bil badanina wa jadan bil minna wa barakatan bil rizqina wa taqabbal maut wa rahmatan ila maut wa barakatan ila mas. Allahumma hadi ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa hisab. Rabbana zidni bana bariyatan rabbana bil rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Bapak Sadarudin MMDD, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MTS kebetulan hadir juga pada hari ini, yang saya hormati rekan-rekan narasumber Bapak Redipan Pasaribu SPDGR MPD, yang saya hormati Bapak Ahmad Ashari Bahir SPD GR, yang saya hormati Bapak Gunardi SPD GR, yang saya hormati Ketua MSI, wakil dari Ketua MSI Bapak Ilham SPD GR, yang saya hormati peserta seminar guru dan edukasi yang pada hari ini, juga rekan-rekan kawan-kawan GGD se-Kabupaten Ketapang yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini yang baik ini kita bisa berkumpul di ruangan di SMK Negeri 1 Sandai dalam rangka berbagi praktik baiklah, makanya pengalaman seminar kegiatan pelatihan ini. Semoga nanti bisa Bapak Ibu ikuti dalam kegiatan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sandai yang berkenan membolehkan kami dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ini di SMK Negeri 1 Sandai. Nah, jadi adapun kegiatan pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu guru semua dari tingkat SMA, SMK, SMP, SD sampai TK juga ada di pada hari ini. Jadi saya harapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa Bapak ikuti
Bapak Ibu guru ikuti sehingga bisa berbagi lagi kembali untuk ke sekolahnya. Nah, kami harapkan bisa berbagi kembali dengan kawan-kawan rekan guru di sekolah masing-masing. Nah, jadi saya perwakilan dari saya juga termasuk dalam kategori masyarakat SN3T juga. Nah, jadi walaupun sebagai ketua PCBGRI, saya pun juga tergabung dalam masyarakat SN3T Institut NS ini. Nah, karena saya juga lulusan pegawai negerinya di GGD. Nah, jadi saya putra daerah Kabupaten Ketapang yang ikut program SN3T ini sehingga bisa lulus PNS-nya itu ikut gabung sini, Pak. Jadi yang ketiga kalinya saya mengikut tes PNS guru. Nah, akhirnya ketiga nih kita. Sebelumnya karena saya sains, nah saya 2 kali itu melamarnya di Pemda Ketapang karena bukan guru kan statusnya itu. Nah, sehingga mengikuti program SN3T ini ikut pendidikan, nah mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga bisa ikutlah PNS guru yang pendaftaran PNS yang ketiga sehingga menjadi guru. Nah, awalnya bukan guru, jadi mengikuti program ini, Pak. Nah, Bapak Ibu, sehingga saya ikut juga pembukaan PNS guru baru bisa mengikuti menjadi pegawai negeri. Nah, jadi terima kasih kepada rekan-rekan kawan-kawan dari MSI. Nah, kami dari PCPGRI sangat mendukung sekali kegiatan ini. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut terus. Nah, jadi bisa dilaksanakan kapanpun. Kami dari PCPGRI siap dari tim MSI kalau ingin melaksanakan kegiatan, siap dalam arti mengizinkan, dalam arti kami sangat mendukung sekali karena ini untuk pengembangan guru-guru kami khususnya di Kecamatan Sandai. Nah, jadi saya selaku ketua PCPGRI Sandai sangat mendukung sekali kegiatan ini. Semoga kegiatan-kegiatan berikutnya dapat dilaksanakan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua PCPGRI Bapak Siswanto SSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Sandai, Bapak Sadarudin atau biasa kita panggil Pak Sadar. Yang saya hormati Ketua PCPGRI Sandai yang hari ini hadir langsung Pak Siswanto, Bapak Ibu sekalian, baik guru, kepala sekolah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada pemateri yang sudah berkenan jauh-jauh datang ke Sandai, tapi nanti dijelaskan pada saat materi mereka dari mana saja ya Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan sekarang nanti iya tidak suruh ya. Jadi kembali lagi tadi disebutkan ketua MSI. Mohon maaf saya bukan ketuanya, saya hanya mewakili karena ketuanya atas nama Akhirudin SPD MPDGR, sekarang sudah jadi doktor. Beliau dosen di Papua, jadi tidak bisa hadir. Salah satunya karena memang beliau itu banyak kegiatan, termasuk hari ini akan ke Jakarta untuk bertemu di kementerian membahas beberapa program yang akan dilakukan MSI. Saya sangat berterima kasih kepada SMK 1 Sandai yang sudah sangat terbuka menerima kami. Awal komunikasi kami diwakilkan oleh Pak Siswanto PCPGRI. Waktu itu belum pakai surat, baru komunikasi mungkin lewat WA saja.
dan langsung ya. Jadi alhamdulillah tidak ada basa-basi, tidak ada ini itu, langsung diiakan oleh kepala sekolah. Itu salah satu bentuk kesyukuran kami. Bapak kepala sekolah tidak bertanya-tanya apa ini apa itu, langsung saja, langsung iya ya, itu senangnya kami. Dan semalam saya lihat status Pak Siswanto ada yang iya ada ucapan, saya terharu juga melihat ya, sudah diberikan tempat, disambut lagi dengan ucapan sambutan yang luar biasa. Mungkin kalau ketua MSI-nya datang mungkin sudah terharu melihat sambutan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya izin menjelaskan sedikit saja, saya tidak menjelaskan panjang lebarnya tentang MSI, karena mungkin Bapak Ibu ada yang pertama kali mendengar. Jadi MSI itu singkatan dari Masyarakat SM3T Institute. Simpelnya begini Bapak Ibu, sederhananya itu organisasi yang mewadahi kami. Kami itu alumni SM3T yang sekarang kalau Bapak Ibu lebih kenal kepada GGD, Guru Garis Depan. Jadi MSI ini organisasi yang mewadahi kami dan fokus utamanya memang pada kegiatan-kegiatan kependidikan. Jadi sudah banyak kegiatan yang dilakukan, salah satunya hari ini dan besok insya Allah di SD 23 Sandai, tapi di sana kegiatannya berbeda. Di sana kegiatannya namanya SM3T Peduli, bantuan alat-alat pendidikan kepada siswa-siswi di SD 23 Sandai. Alhamdulillah SD 23 yang terpilih untuk tahun ini, mudah-mudahan berjalan terus tahun-tahun kedepannya kita bisa memilih sekolah-sekolah yang lain. Jadi kegiatan-kegiatannya sangat banyak ya Bapak Ibu. Selain SM3T Peduli, dulu ada namanya MEAN, mengedukasi anak negeri. Jadi tim datang ke sekolah beberapa tahun yang lalu di Kecamatan Nangatayap, mengedukasi anak negeri di Kecamatan Nangatayap. Itu ketuanya langsung datang waktu itu. Kemudian berbagi buku, sudah beberapa tahun ini juga berbagi buku ke daerah, baik itu sekolah atau taman baca yang membutuhkan buku, itu dikirimkan buku. Beberapa juga kalau ada kemarin yang ikut ada melakukan pendampingan PPG Dasus daerah khusus. Di kegiatannya kemarin alhamdulillah di SMA 1 Sandai diadakan di, kalau tidak salah bulan 11. Kebetulan di Sandai ada beberapa guru yang ikut. Ada beberapa yang tidak ikut, batal ikut karena ternyata Permen 21 itu menggunakan permen tahun lama. Jadi ada beberapa guru yang terdata masih di daerah khusus, setelah dicek ternyata sudah tidak di daerah khusus. Jadi ada beberapa kemarin saya sempat telepon, mungkin kalau ada di dalam ruangan ini, sempat saya telepon Bapak Ibu terpilih ikut PPG Dasus lalu dibatalkan karena sekolahnya tidak masuk daerah khusus. Jadi hanya beberapa sekolah kemarin, ada 3. Kebetulan MSI ini diamanahi atau dikasih amanah untuk melakukan pendampingan PPG Dasus di Kabupaten Ketapang. Ada 2 lokasi, satunya di Sandai, di SMA 1 Sandai, satunya di Tumbang Titi. Jadi ada 2 lokasi didampingi sampai selesai. Jadi ada itu beberapa kegiatan yang dilakukan oleh MSI. Mungkin ke depan kita bisa lebih banyak lagi kegiatan atau aktivitas di lingkup pendidikan. Jadi memang fokusnya ke pendidikan Bapak Ibu, bukan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi fokus ke pendidikan. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan dan bisa tetap di Sandai. Karena kebetulan kemarin kami memilih Sandai karena biar kami yang di Sandai ini tak repot kemana-mana. Jadi kami curang. Begitu ditelepon dari pengurus inti, Ketapang dipilih salah satu karena ini kegiatan se-Indonesia Bapak Ibu. Cuma Ketapang ini masuk di bulan 4. Jadi mulai bulan 2 kemarin dari Sumatera sampai ke Papua nanti. Kebetulan begitu kami ditelepon, kami bilang di Sandai saja supaya kami yang di Sandai tidak kemana-mana.
biar nyaman. Karena kalau kami yang keluar banyak biayanya. Kalau kami di sini, kami tinggal memikirkan biaya sedikit karena tinggal panggil pemateri. Kalau kami keluar 10 orang keluar ke Ketapang misalnya kan luar biasa. Jadi itu ya Bapak Ibu, dan kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Nanti mohon bantuannya mengikuti kegiatan dengan baik. Sifatnya kita saling berbagi Bapak Ibu, bukan ibaratnya menggurui atau segala macam. Kita saling berbagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lebih paham, lebih tahu, atau ini kan ada 3 materi dan beberapa mungkin sudah pernah ikut. Kita saling berbagi satu sama lain. Saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu. Kembali terima kasih kepada Pak Sadar atau kepada SMK 1 Sandai atas penerimaannya yang sangat baik, sangat luar biasa. Kepada Bapak Ibu perwakilan tiap sekolah yang hari ini sudah hadir, begitupun kepada pemateri 3 orang dari kecamatan lain, kawan-kawan GGD Sandai yang masih berjumlah 10 orang, awalnya 20 lebih, tinggal 10. Mudah-mudahan bisa tetap kita bekerja sama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan izin Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan kegiatan literasi dan edukasi guru saya nyatakan resmi dibuka. Pertama, kepada Bapak Randy Fat kami persilakan. Balas Bandung. Balas Pasis. Balas Pasis. Pak duduk. Baik, terima kasih Ibu. Dia ini mewakili saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Adil Katarino Bacuramin Kak Saruga Basingan Kajubatan. Harus. Izin Bapak Ibu, saya duduk tidak masalah? Oke. Kalau berdiri nanti halangi, ya. Sudah saya coba dulu. Pada pagi hari ini, kesempatan hari ini, saya sangat berterima kasih kepada para Bapak Ibu, tim kepanitiaan kegiatan seminar literasi dan edukasi, serta kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 dan jajaran, dan peserta Bapak Ibu guru di tiap sekolah. Dari jenjang TK, informasinya saya dengar, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang dari TK, ibu gurunya mana? Wah, ada suster. Ada ibu 2, 3, oke. Saya juga penggiat pendidikan, terutama di bidang PAUD. Kita membuat PAUD sendiri di desa dengan kelembagaan yayasan kayu batu permai. Saya memahami benar pendidikan itu memang harus dibangun dari hal yang sederhana, itu dari usia sedini. Sampailah kita menjadi guru dengan profesi yang dianggap mumpuni dan profesional, juga masih harus belajar. Maka di pertemuan pagi ini Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk sharing. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu secara praktik dan praktis pendidikan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman lebih lama, ya, mungkin punya pengalaman lebih lama berada di lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan berjibaku dengan yang namanya literasi. Ya. Kalau saya memberikan guru yang cuti melahirkan, tapi belum menjadi guru tetap, belajar, bahkan sampai hari ini rasa kepuasan belajar saya masih belum terpenuhi. Beberapa bulan lalu saya berangkat ke Solo, itu juga mengeksplor kampus mana yang bisa saya ikuti untuk jenjang berikutnya. Tapi pada kenyataannya untuk menempuh pendidikan lebih tinggi itu rupanya dibutuhkan rupiah yang lebih besar lagi.
Dokter itu rupanya mahal sekali. Saya udah nempuh ke UMS, ke Semarang, macam-macam lah di LPTK, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Ya, untuk saat ini sepertinya belum bisa dilanjutkan. Ya, coba-coba cari jalur melalui pemerintah daerah di BKPSDM ataupun Dinas Pendidikan. Sepertinya program atau nomenklatur terkait dengan peningkatan SDM belum ada peluangnya, kecuali untuk tingkat sarjana itu ada. Ya, jadi Bapak Ibu kita sharing. Saya mulai dengan judul pemahaman konsep 6 literasi dasar, navigasi formasi dan membangun kapasitas. Terima kasih Pak Ilham yang mengontak saya, itu rekan berjuang selain di guru garis depan, kemudian saya diberi kepercayaan mengelola bersama beliau, walaupun saat itu tugasnya sangat ringan sekali. Yang lain-lain yang berat-berat di cover Pak Ilham. Saya hanya senyum-senyum dengan peserta dan akhirnya peserta lulus sebagai guru profesional dengan pendidikan profesi guru. Ya, itu wujud kita, peduli kita kepada Kabupaten Ketapang. Walaupun asal saya mungkin bukan dari Ketapang, tapi saya menganggap Ketapang adalah kampung halaman saya mencari. Sehingga Bapak Ibu, kawan-kawan guru yang ada di sini yang mungkin betah, kita sudah hampir 8 tahun di sini, sudah merasa percaya bahwa Ketapang adalah kampung kita. Dan upaya-upaya membangun sumber daya manusia melalui jaringan, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, itu kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru, saudara-saudara kita semua, untuk setidaknya mampu bertindak dengan baik, dengan penuh solutif. Insan atau anak-anak kita harus dilatih mulai saat ini. Mohon sekali dengan sangat sadar diri, pilihlah Bapak Ibu salah satu literasi yang Bapak Ibu sudah dengarkan untuk diimplementasikan di satuan pendidikan atau di sekolah. Terakhir Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh literasi digital tapi dalam kegiatan organisasi. Karena Bapak saudara saya, siap Bapak Ketua, Pak Sis, adalah orang PGRI, saya juga pengurus PGRI walaupun belum ketua. Ketawa Bang. Ya, saya berada di PGRI bidang pendidikan, ya bidang pendidikan dan pengembangan profesinya. Jadi ini salah satu bentuk literasi digital Bapak Ibu. Kami membuat web organisasi. Nah, kalau Bapak Ibu juga boleh mengembangkan literasi digital, kami punya pelayanannya. Misalnya sekolah Bapak Ibu ingin membangun web sekolah dalam rangka membangun prestasi-prestasi di lingkungan sekolah, silahkan kita bekerja. Bisa membaca nyaring. Suster, mungkin sudah biasa. Oke, silahkan. Untuk membaca nyaring ditampilkan ke Bapak Ibu yang lain. Ini medianya boleh pakai boneka tangan atau tidak boneka tangan, terserah. Pilih judulnya, silahkan coba. Boleh dong. Masa nggak boleh? Satu tangan dulu kan nanti satu juga. Siapa dulu? Asal dari SDN 15 Sandai, saya akan mencoba membacakan satu buah cerita yang ditulis secara acak. Ini tentang rumah Ibu Kijang. Dan sudah pada tahu ya ibu-ibu, itu binatang yang bernama kijang. Pada zaman dahulu kala, semua binatang hidup di sebuah desa. Karena zaman dulu ada desa yang penuh dengan banyak binatang. Ibu Kijang mempunyai rumah yang sangat besar. Ini seperti ini rumahnya. Suatu hari kelinci ini berbuat jahil. Padahal tadi itu kijang yang pertama. Karena di desa itu kan desa binatang, jadi ada binatang salah satunya kelinci. Nah, si kelinci ini ingin berbuat jahil. Ia berpikir dan berpikir, lalu mengendap-endap ke dalam rumah Ibu Kijang, menutup pintunya dan membuat suara wow.
ia memanggil seorang binatang lagi yang bernama gajah. Seorang atau seekor? Seekor. Maaf, zebra memanggil seekor gajah. Gajah yang berbadan sangat besar dan kuat. Buka pintunya, teriak perintah sang seekor gajah. Namun pintunya tetap tidak bisa terbuka. Ibu kijang sedih. Semua binatang juga ikut sedih. Siapa yang ada di dalam rumah ibu kijang ya? Mereka bertanya-tanya dalam hati. Burung-burung mulai berkicau. Kupu-kupu juga mengepakkan sayapnya. Lebah-lebah berdengung. Buka pintunya, kata semua binatang-binatang yang ada di desa itu. Si kecil kijang pun pulang. Siapakah yang ada di dalam ya? Tolong bukakan pintunya, mintanya dengan sopan dan lembut. Resek betul si kelinci. Akhirnya pintu terbuka. Si kelinci rupanya kelinci tersenyum. Ya, memang suka jahil. Si anak-anak sih biasa suka belajar. Hore, hore, ibu kijang dan si kecil kijang bergembira. Semua hewan juga bergembira. Pintu rumah ibu kijang akhirnya terbuka. Sekarang masuk rumah teh. Dan ceritanya tamat. Besar dalam arti berpantun. Jadi ada memang orang tertentu yang nggak bisa sekali pantun. Kadang jadi pantunnya nggak berirama seperti itu. Jadi saya mau balas apa nih? Terima kasih ya pantunnya. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut ya materi kita, materi kedua ini yaitu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kata ini, kalimat ini mungkin di tahun lalu ya Bapak Ibu ya, tahun 2025 di bulan Agustus. Jadi barang ini itu sudah tidak baru lagi, mungkin ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin ada juga beberapa yang baru mendengar namanya pembelajaran mendalam. Nah, sebelum masuk pembelajaran mendalam, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Ahmad Ashari Bahir. Saya tempat tugasnya di SD Negeri 11 Kendawangan. Nah, saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bisa jadi saya nanti agak lesu loyo, karena ini saya satu malam tidak tidur. Nggak tidur kenapa? Karena masih terngiang-ngiang perjalanan saya kemarin. Jadi kemarin itu saya perjalanannya lewat Kalteng, Kabupaten Sukamara. Nah, saya lewat Trans Kalimantan, baru melewati namanya Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, itu saya sudah mabuk. Bapak Ibu, itu luar biasa, sudah naik turun, tanjakan, belok kanan, belok kiri. Sampai tadi malam saya mau tidur, terngiang lagi, bangun lagi, tidur lagi, mencoba tidur lagi, gak bisa lagi. Kalau istilahnya kalau di pesawat namanya jet lag ya Bu ya. Jadi sampai sekarang ini saya masih seperti ini ya Bapak Ibu, nggak tidur di satu malam. Jadi mudah-mudahan saya bisa maksimal untuk memaparkan materi saya yang dipercayakan oleh MSI tentang pembelajaran mendalam. Jadi ya Bapak Ibu ya, minta tolong. एक्चुअली सर बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। आज यहाँ देख रहा हूँ बहुत मजा आ रहा है सुनने को सर। लेकिन ये इसके लेवल है सर, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए गर्मी लगी पढ़ने के बाद हवा चलता है मशीन मेरे पूरा अपने दोस्त से बात करता हूँ टेलीफोन मशीन करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है कैलकुलेटर मशीन है सर। एक्चुअली हम मशीनों से जुड़े हुए हैं। पेन की निब से लेके पैड की जिप तक सब मशीन है।
relative motions are constrained, by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged turnabout fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or civil mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर आसान भाषा आपको तो सिंपल भाषा पसंद हो, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए ऐसे किताबी डेफिनेशन रख के क्या फायदा आप किताब से ज्यादा जानते हैं, किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको बात सुनाओ तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें भाई आसान भाषा में Idiot. So we were discussing about which, right? वापस क्या है? सर कुछ भूल गया क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, and takes away intended for enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, education, human brain to sensory root of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें, books. Books बोलिए उससे तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे। थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया Oke Pak, silahkan di बच्चों को प्रोफेसर क्लास में Rasanya videonya tidak boleh tanya, pernah nonton film ini nggak Bapak Ibu? Kira-kira judulnya apa? Three Idiot ya Ibu ya. Jadi kalau saya lihat dari film ini ada hubungannya dengan pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Nah kira-kira saya minta satu atau dua orang, kira-kira informasi apa yang Bapak Ibu dapat setelah melihat potongan video tadi tentang si Rancho di dalam kelas menjelaskan tentang mesin. Ada yang boleh silakan Bapak Ibu? Ya silakan. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Sri Marianti dari SD 02 Sandai. Dari video saya belum pernah nonton film ini ya Pak ya. Jadi nggak tahu ceritanya, tapi dari video singkat tadi saya melihat pada tokoh pertama itu dia memberikan teori secara yang relevansi di kehidupannya. Yang kedua itu secara ya teori kontekstualnya aja gitu sih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Bu siapa tadi? Bu Sri ya. Tepuk tangan dulu Bu. Terima kasih Bu Sri ya sudah memaparkan informasi yang Ibu sudah dapatkan setelah menonton film ini. Mungkin ada lagi satu. Boleh silakan. Bapak mungkin silakan Pak. Baik, perkenalkan saya Radit. Saya berasal dari SMP PGRI 13 Sandai. Yang pertama-tama di sini kan ada 3 orang ya Pak ya, dosen sama mahasiswanya. Nah kalau lihat dari teksnya yang di bawah tadi, salah satu mahasiswa itu berbicara dengan dari buku, cerita langsung dari buku. Sedangkan yang satunya itu sederhana saja, bahwa kayak kita kesini menggunakan mesin, betul. Pakai motor. Nah, sedangkan yang mahasiswa tadi dia cenderung membaca dari buku. Nah, kesimpulan dari saya mungkin si guru ini, si dosen ini terlalu berlebihan kepada siswanya yang lebih membaca buku. Sedangkan yang satunya dia bilang idiot karena padahal sebenarnya anak siswa itu benar. Dia belajar dari kesehariannya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak sudah memberikan pemaparannya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Baik ya Bapak Ibu, sudah tadi dipaparkan oleh Bapak dengan Ibu mengenai
tentang film Three Idiot ini. Yang satu potongan video yang tadi yang Bapak Ibu nonton itu sebenarnya apa tujuan kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Tujuan kita sebagai guru. Jadi disinilah kita tantangan kita, bagaimana kita bisa membuat peserta didik kita, murid kita berubah cara belajarnya seperti yang diterapkan atau diimplementasikan sama Ranco tadi atau yang pakai baju kuning tadi. Jadi seperti itulah kita Bapak Ibu sebagai gurunya. Barcode-nya sudah muncul, silahkan di scan di HP-nya. Jika sudah masuk semua, kita mulai. Soalnya cuma 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa cepat nanti dia yang dapat hadiahnya. Jaringan sudah nyambung Ibu. Kayaknya tadi pihak SMK sudah memberikan akses penuh ya. Kalau tidak salah nama jaringannya apa ya Bu? Si Joni Kuat. Itu tanpa ada paspornya kalau tidak salah tadi diberikan aksesnya. Jadi silahkan pakai wifi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah di scan silahkan masukkan namanya, buat emotikonnya sesuai Ibu, seidealnya Ibu, sesukanya Ibu. Mau pakai rambut merah boleh, rambut pink boleh, Rambut hijau. Ini pasti rambut hijau. Ayo Bapak silakan. Jangan kalah sama ibu-ibu Pak. Gimana Bapak Ibu? Sudah siap? Belum? Baik, saya kasih waktu 1 menit lagi. Soalnya mudah Bu, cuma 10 soal. Silahkan dipilih emotikannya. Mau bentuk tengkorak boleh, bentuk imut-imut boleh, rambut pendek panjang boleh Bu, botak juga boleh. Seperti saya ini habis nih 7-8 tahun nih. Tenang, imun nanti. Apa aja? Oh iya, saya lupa tadi. Jadi sekolah saya tuh Bu datangnya perbatasan Kalbar Kalteng. Tinggal nyebrang naik klotok 5 menit sudah sampai ke Kabupaten Sukamara, Kecamatan Walijelan. Jadi kalau mau ke Ketapang perjalanannya itu 1 hari full Bu. Jam 7 saya berangkat sampai di sana jam 8 malam. Pertama naik speed dulu ke Air Hitam, lalu naik travel lagi Air Hitam ke sampai ke Ketapang. Jalanan paling hancur Air Hitam sampai ke Kelampai. Yang kuat alhamdulillah, yang tidak kuat isi perut keluar. Nah, saya coba-coba kemarin lewat aspal, kirain aspal bukan enak, kayaknya nih Trans Kalimantan Kalteng Kalbar. Saya coba Bu, habis-habisan. Mulai dari Sukamara, Lamandau, masuk perbatasan itu isi perut keluar semua. Sudah pakai antimot, Ramamin, keluar semua. Tapi betul-betul payah saya perjalanan. Gimana Bu? Sudah Bapak? Sudah siap Bapak Ibu? Sudah memilih? Harusnya 30 berapa? Ada kendala Bapak Ibu? Gimana Bu? Sudah? Anak mau dikawin nih Pak ini, langsung kali-kali. Seru ya Bapak Ibu ya? Macam nonton MotoGP. Boy masih Ibu sama Narni. Ya, silakan.
silakan memilih soal yang ibu mau ulang. Kalau ada yang muncul dadu bu ya, satu dua, ya. Waduh, jatuh keluar jalur bu kalau gitu. Nah itu silakan dipilih bu, mau bisa mengulang. Nah, berarti ibu pilih nomor 1, nomor 7. Nah ini sudah 40%. Tidak masuk bu, terkeluar, aduh, kecelakaan. Ini silakan dipilih bu, nomor berapa yang mau diulang, 1, 2, atau 3. Nah itu silakan di. Kira-kira jawabannya apa bu? Situ. Wah, tersalib ibu sama Narni nih, dengan ibu Marlina sama ibu Sanadiana. Ayo. Masih ada lagi 40, masih 40% bu. Apa pendapat dipilih dia bu? Yang mana di sini? Ah ini soalnya diulang, bisa mengulang bu, pilih yang mana? Wah, 1 sudah keluar jalur nih Pak Tun. Langsung dibawa pakai motor beat. Udah selesai. Ya bu, masih ada yang mengisi. Ayo salib bu, yang di depan nih. Gimana Pak? Kita tolong dicek ke bawah. Apakah sudah? Masih ada yang balikin. Kita tunggu. Bagaimana Pak Tun? Final kan? Ya? 1 menit lagi, oke. 1 menit lagi bu. Silakan dibaca baik-baik soalnya. Nanti kita sama-sama kita masuk materi PM. Dulu jawab sih. Iya, ini kayaknya yang udah masuk keluar jalur semua. Jadi saya nunggu nih bu, yang masih gerak nih, Pina masih 1 menit lagi. Ini persepsi kayaknya masih jalan nih. Ayo bu, masih bisa menyalip tuh bu. Wah 8.000 Ibu siapa nih? Ibu sama Nami. Ah, ada menyalip Ibu Serti. Ayo bu. Maka bisa dapat 8, yaitu Ibu sama Narni. Mana orangnya? Oke Pak, minta tolong di N kami Pak. Kita N. Ya, silakan Pak. Yes Pak. Tunggu Pak, kita lihat.
Yang juara Pak. Ya, oke. Silakan Ibu Samanarni ke depan. Kira-kira nomor berapa yang salah Pak Ibu Samanarni ini? Soal nomor 1 benar. Ada nggak Pak digeser? Silakan Bu. Depan. Bu Doni, foto dulu Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dari salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang sudah jam 12:48. Kita mulai ke sesi 3 ya. Materi ketiga. Sudah cukup kenyang ya Bapak Ibu ya? Baik, jadi boleh jawab pantun lagi dengan cakep. Nunggu kapal di dermaga. Jangan lupa bekal makanan. Kita tunggu narasumber ketiga kepada Bapak Gunardi SPD GR. Kami persilakan. Silakan. Wah, saya tidak bisa membalasnya. Bisa balasnya ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Nah. Jadi, Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan rundown acara sampai jam berapa? Jam 2 atau lebih cepat? Atau lebih lambat? Oke. Tinggal nanti lihat di perjalanannya. Kalau menarik agak diperpanjang sesuai dengan waktunya. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Sabar ya Bapak Ibu, masih loading. Untuk menginjak materi ke berikutnya, ya. Sudah makan siang semuanya? Alhamdulillah sudah. Tapi jawabannya kok lemas, kayak belum makan siang. Sudah istirahat? Sudah. Sudah sholat bagi yang muslim? Sudah. Kurang semangat ini. Ya oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita senam jari ya. Ice breaking senam jari. Di kanvanya klik. Enggak belum. Oke, kita sama-sama ya. Ya, sama-sama gerakan tangannya, tunjukkan. Ibu, jangan malu-malu Ibu, kita santai. Suaranya dinyaringkan biar semangat. Mari Pak, gerakan tangannya. Boleh. Biar ini jarinya lemas, tidak mengantuk.
jempol. Happy aja lah, bernyanyi shalalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Happy aja lah, bernyanyi shalalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Ini lagu santai bukan aku lebay. Happy di pantai kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai, kamu seupai. Kalau ada yang marah, sorry say goodbye. Konsentrasi. Sama teman-teman sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, control is number one. Happy aja lah, bernyanyi shalalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Happy aja lah, bernyanyi shalalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi Diputar ke depan. santai. Badan ditekuk. Santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Gerakan 10. Beri tepuk tangan. Di belakang bisa lihat di layar USB tidak? Bisa. Jelas. Oke, kita fokus ke sini ya, karena kita pemanfaatan USB ya. Kok nggak tersambung? Oke. Ya. Dari Bapak Ibu, sekolah sudah menerima IFP semuanya? Sudah menyentuhnya? Ya, minimal menyentuh. Masih ada yang tidak menyentuh? Angkat tangannya. Alhamdulillah sudah menyentuh semuanya. Sudah mempraktekannya, minimal membuka papan tulis? Sudah, alhamdulillah. Berarti papan tulis nanti tidak perlu mempraktekannya. Atau masih ada yang belum buka papan tulis? Papan tulis digital, masih ada enggak? Masih? Ibu? Oke, nanti kita coba praktekkan sebentar ya, bagaimana mengoperasikannya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Moderator dari Pak. Setidaknya saya akan memperkenalkan secara singkat. Nah, untuk unit kerja saya di SMP Negeri 2 Muara Pawan, ya, di Desa Tempurukan. Ada yang dari Tempurukan Muara Pawan di sini? Ya, Sungawan Kiri. Ibu, Sungawan Kiri. Tugasnya di? Oke. Nah, SDN di 2 Subragung. Ya, SDN Negeri 2 Subragung, SMP Negeri 34 Purworejo, terus Madrasah Aliyah Al-Falah Penajam,
Penajam Pasir Utara yang sekarang jadi PPU. IKN ya. IKN itu ada 2 daerah, Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Selanjutnya S1-nya Universitas Mula Warman Samarinda. Kalau dengar kata Mula Warman itu raja kerajaan mana? Masih ingat nggak? Kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai. Dan untuk PPG-nya di Universitas Negeri Jakarta. Ya. Tadi perwakilan dari ketua MSI, sebenarnya Direktur MSI Masyarakat SM3T Indonesia dari Pak Ilham. Saya di sekolah sudah pernah membuka rumah pendidikan karena saya mengajar matematika. Di situ kayaknya tidak lengkap materi di matematika itu tidak lengkap. Jadi kebetulan ini kita ngumpul. Jadi saya itu kira-kira ada enggak gimana cara membuka alamat-alamatnya untuk matematika, pembelajaran matematika yang menggunakan ini Pak, PIT ini. Karena kalau saya lihat di rel-rel di korban nih, itu ada yang 3 dimensi apa itu kan Pak, yang bisa disentuh, yang bisa digerak-gerakan itu. Nah itu saya belum ketemu di rumah rumah pendidikan itu. Ya itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, rumah pendidikan isinya itu terbatas. Makanya ada pendaftaran pengisian konten. Nah, untuk tidak lupa mampir makan. Semoga ilmu yang disampaikan berguna dan jangan lupa untuk diamalkan. Bismillah masing-masing ya Bapak Ibu. Ya. Baik, karena sesi ketiga kita sudah selesai, saya Dalifa sebagai moderator. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Bapak Ibu dimohon untuk keluar bersama-sama. Nanti kita foto bersama dulu ya sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ya. Dan nanti ada pembagian sertifikat langsung. Begitu. Ya. Oke, boleh langsung diarahkan Bu Ria. Oh, ini sertifikat terlebih dahulu ya. Nanti tak lu sampai kenapa nanti? Namanya sudah ada di daftar hadir, ada kesalahan nama sekolah ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa, juga Bapak Ibu semua peserta yang luar biasa, di mana kurang lebih sampai sore juga kegiatannya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya selaku Ketua PCPGRI Kecamatan Sandai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua
telah antusias untuk mengikuti kegiatan seminar pelatihan edukasi dan literasi ini. Nah, adapun memang kegiatan-kegiatan ini ya sangat baik bagi kita, ilmu bisa kita manfaatkan khususnya di satuan pendidikan kita. Dan kita karena kita berprofesi sebagai guru, ya saya sebagai ketua sangat berharap sekali Bapak Ibu bisa mengembangkan diri untuk khususnya pendidikan di Kecamatan Sandai ini semakin berkembang. Itu harapan kami selaku kepengurusan PGRI Sandai. Mungkin karena tadi saya buka, nah saya juga yang menutup. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini kita anggap selesai. Kegiatan seminar pelatihan edukasi literasi guru di Kecamatan Sandai saya resmi ditutup. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan kawan-kawan dan sekolah khususnya SMK Negeri 1 Sandai, Bang Febri sangat luar biasa selalu membantu kami dalam kegiatan pendidikan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri, bagusnya setting foto di mana? Di depan ini atau bisa lah? Ya? Di depan. Oh, udah cukup ya? Jadi kita tidak bantu Bang mengulikan kita foto-foto dan oh, ada penjalan pelakan. Ada pelakan itu. Oh ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mildawati dari SMP Negeri 1 Sandai. Saya sangat senang mengikuti edukasi literasi ini. Yang jelas bermanfaat bagi kami dari tidak tahu menjadi tahu, terutama tadi menggunakan papan literasi tadi ya. Semoga bermanfaat untuk kami nanti kembali ke sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Marianti dari SDN 02 Sandai. Saya sangat senang dengan kegiatan edukasi literasi guru ini. Saya bisa bertemu dengan rekan-rekan yang sangat baik dan memberikan berbagai pengetahuan yang baru untuk saya. Kemudian juga untuk narasumbernya juga bagus-bagus. Mereka menyampaikan materi dengan sangat baik, mudah dicerna. Kemudian kegiatannya juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti kuis, sehingga kegiatannya itu berjalan dengan sangat interaktif. Ya, cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Septiana Rosalia, saya berasal dari SDN 15 Sandai. Pada kesempatan pada siang hari ini saya mau memberikan kesan saya mengikuti seminar literasi dan edukasi di Kecamatan Sandai. Kesan saya, yang pertama-tama saya mau berterima kasih kepada panitia penyelenggara serta
para narasumber yang telah memberikan banyak materi yang sangat berharga bagi kami seorang guru, terutama materi literasi. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kami juga diajak untuk lebih meningkatkan potensi diri kami serta pengembangan pembelajaran mendalam dari sesi yang kedua untuk lebih berpikir, tumbuh bersama dengan anak-anak serta mengembangkan potensi kami untuk meningkatkan menggunakan PID, papan interaktif digital, agar kami semakin berkembang, semakin mengupgrade diri sebagai guru. Dari semua 3 narasumber tersebut, kami merasa sangat terbantu dan sangat berguna untuk memperluas wawasan kami sebagai guru. Jadi kami sangat berterima kasih sekali untuk para narasumber, panitia-panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan seminar ini. Semoga kedepannya apa yang sudah kami terima akan kami aplikasikan di sekolah kami masing-masing. Sekian dan terima kasih.